Saya ucapkan terima kasih buat seluruh audiens yang luar biasa yang sudah hadir pagi hari ini, dan mohon maaf jikalau ada kesalahan teknis barusan dan acara jadi sedikit molor. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu audiens kita yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Dr. Raden Arif Nugroho, SSM Hum, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantara. Kemudian yang terhormat Bapak Andi Bangkit Setiawan, MA PhD, sebagai Kepala Program Studi Sastra Jepang Universitas Dian Nuswantara. Kemudian yang terhormat Bapak Setio Prasianto Cahyono, SSMPD, dan Ibu Anissa Larasati, SSM Link, sebagai kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantara. Dan tidak lupa Bapak Ibu dosen yang hadir, serta teman-teman sekalian yang penuh antusias yang boleh hadir di webinar pagi hari ini. Sebelum memulai acara, baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya acara ini berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan boleh jadi batu lompatan buat karir kita di masa depan. Amin. Kita mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Seluruh audiens dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, dan nanti waktu video dimulai, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama dan tetap off mic. Terima kasih. Silakan, host. Kalau yaitu terkena visum, maka kita akan mengambil dengan kalau saja dengan sifat yang lebih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan-sambutan berikut. Kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantara, Bapak Dr. Raden Arif Nugroho, SSM Hum. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi seluruh hadirin yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Program Studi dari Sastra Jepang, Bapak Andi Bangkit Setiawan PhD, para dosen yang ada di lingkungan
program studi dan juga di lingkungan Universitas Dianuswantoro yang juga hadir pada webinar pada pagi hari ini. Kemudian panitia mahasiswa yang sangat saya cintai dan banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahannya kita bisa hadir pada acara yang insya Allah sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan atau ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia, ya, khususnya mahasiswa yang telah mempersiapkan acara ini, ya. Walaupun tadi ada kendala teknis di depan, tetapi saya menilai bahwa acara ini merupakan acara yang baik, yang bermanfaat untuk perkembangan karir atau perkembangan akademik dari mahasiswa yang ada di dalam khususnya program studi bahasa Jepang maupun mungkin program studi lain yang juga bergabung pada kesempatan kali ini. Saya menilai bahwa panitia dari kegiatan ini responsif terhadap salah satu tujuan dan juga kegiatan dari program studi. Tujuan dari program studi sastra Jepang ini adalah mencetak lulusan yang mampu berkarir di luar negeri, khususnya ini di Jepang. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perangkat yang adaptif. Ya, perangkat itu yang dinamakan dengan kurikulum. Dan pada kesempatan ini atau pada saat ini pemerintah melalui program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mempersiapkan hal itu semua. Ini saya pikir ini adalah salah satu hal yang sangat klop ya dengan tujuan dari pemerintah. Webinar ini juga merupakan upaya ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apalagi program studi sastra Jepang ini juga telah mendapatkan hibah dari pemerintah ya untuk mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut. Nah, untuk mencapai target lulusan yang bisa berkarir di luar negeri, khususnya di Jepang, maka program studi ini membutuhkan sebuah kegiatan yang menunjang tujuan tersebut. Salah satu kegiatan yang sudah disiapkan oleh program studi ini adalah magang atau internship di Jepang, seperti itu. Nah, saya pikir kegiatan magang ini pasti membutuhkan persiapan yang maksimal. Apalagi ke program magang ini akan diadakan di luar negeri. Sudah banyak sekali testimoni-testimoni dari kakak kelas, dari mahasiswa program studi sastra Jepang tentang kehidupan di Jepang. Kehidupan tidak hanya kehidupan sosial, tetapi kehidupan bekerja di Jepang. Oleh karena itu, melalui testimoni-testimoni yang sudah ada, pastinya ada pengalaman positif maupun pengalaman yang harus disiapkan. Nah, itulah yang mungkin akan disampaikan pada webinar kali ini. Seperti yang kita ketahui, untuk bisa magang di Jepang, persiapannya harus maksimal, ya. Persiapannya juga harus dimulai, tidak bisa mendadak, ya, dari jauh-jauh hari. Karena apa? Karena magang di Jepang itu membutuhkan persiapan tidak hanya bahasa, tidak hanya budaya, tetapi juga etiket bisnis. Ya. Jadi etiket bekerja di Jepang itu mungkin berbeda dengan etiket bekerja di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pengalaman, kemudian motivasi-motivasi, kemudian tips dan trik bagaimana cara untuk bisa meningkatkan karir untuk di Jepang. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat mengapresiasi adanya webinar pada pagi hari ini, ya, utamanya oleh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kelancaran dan kesuksesan dari acara ini. Tidak elok jika saya terus berpanjang lebar, karena tadi saya diminta untuk membuka, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar pada kali ini dibuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan untuk sambutannya. Memang kita tuh memang di sini sudah dipersiapkan ya buat
kita boleh berkarir di Jepang ya nanti. Luar biasa sekali. Baik, kita akan mendengarkan sambutan kemudian dari Kepala Program Studi Sastra Jepang Udinus, Bapak Andi Bangkit Setiawan, MA, PhD. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ezra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang dilaksanakan oleh Hikari Udinus pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan hari ini meskipun tadi seperti disebutkan ada sedikit trouble di awal, ada kesalahan teknis, tapi tetap alhamdulillah kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah berusaha untuk menyelenggarakan hal ini dengan baik dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua nantinya. Amin. Nah, sebagaimana mungkin semua peserta sudah ketahui bahwasanya topik pembahasan pada hari ini adalah peluang kerja yang dapat ditempuh atau yang dapat diterima, dipakai oleh seluruh mahasiswa sebetulnya. Seluruh mahasiswa dengan kemampuan bahasa Jepang, karena tidak hanya mahasiswa sastra Jepang sekarang yang bisa berbahasa Jepang, tapi kadang-kadang mahasiswa yang dari program studi yang lain juga bisa berbahasa Jepang. Nah, sebetulnya peluang kerja apa saja yang terbuka di sini? Itu yang ingin kita berikan diskusinya, kemudian kita berikan informasinya kepada semua peserta di sini. Nah, sebagaimana tadi telah disebutkan, kegiatan pada hari ini sebetulnya satu bagian dari kegiatan yang juga dilaksanakan oleh program studi, yaitu terkait dengan penempatan atau implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program studi sastra Jepang Universitas Dianuswantoro menerima hibah dari pemerintah, dari Dirjen Dikti untuk mempersiapkan kurikulum, mempersiapkan seluruh sistem yang bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar maksimal 3 semester, baik itu di luar negeri dengan industri, ataupun di program studi yang lain, ataupun di program studi yang sama di kampus yang lain. Nah, terutama Prodi Sastra Jepang konsentrasi pada pembekalan skill mahasiswa untuk belajar tentang dunia kerja, yaitu dengan magang. Nah, alhamdulillah kita sudah selesaikan di awal Desember ini seluruh programnya, seluruh sistemnya, dan ini akan menjadi salah satu pendorong nantinya bagi mahasiswa kita untuk mengambil program ini, untuk kemudian mengambil sikap dari apa yang dipelajari hari ini, bagaimana apa yang harus saya persiapkan untuk bisa bekerja di Jepang. Sehingga tidak hanya kesempatan untuk mencoba bekerja, tetapi bagaimana saya merintis karir untuk bekerja di Jepang. Itu yang kita harapkan nantinya. Dan sebagaimana mungkin sebagian sudah diketahui bahwasannya Sastra Jepang Udinus sudah mengadakan program magang dari mulai tahun 2018 dulu sampai sekarang, dan kita telah perbaiki semuanya dan insya Allah akan lebih baik. Dan kemudian kita sudah memiliki beberapa partner yang alhamdulillah melakukan perekrutan langsung dari perusahaan tersebut langsung ke kampus. Ya, yang sekarang sudah standby ada 5 orang alumni Sastra Jepang Udinus yang sudah siap diberangkatkan ke Jepang untuk bekerja sebagai pegawai tetap. Ya, bukan lagi training dan sebagainya, tetapi sebagai pegawai tetap dengan skill-skill mereka. Nah, salah satu sarana yang bisa digunakan untuk merintis karir tersebut adalah program magang. Tapi kalau program magang dilakukan tanpa memiliki visi ke depan bahwasanya saya ingin bekerja di Jepang, saya ingin merintis karir di Jepang dan sebagainya, tentunya magang tersebut akan jadi kurang bermakna. Nah, ini sebetulnya yang menjadi tujuan dari program studi sehingga bisa membackup kegiatan-kegiatan Hikari, diantaranya adalah yang paling utama kegiatan pada hari ini, yaitu memberikan pencerahan kepada seluruh peserta untuk bisa memahami tentang bagaimana sih prosedur, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diperkuat lagi ketika kita akan bekerja di Jepang. Nah, saya harapkan apa yang dapat panitia sajikan pada hari ini bisa memberikan informasi kepada kita dengan baik, dan juga menjadi bahan pembelajaran dan juga bahan yang kita persiapkan untuk ke depannya. Mungkin cukup dari saya penjelasan juga pengantar kegiatan dari saya cukup segini. Terima kasih dan saya serahkan kepada panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Bangkit Setiawan untuk sambutannya. Berarti kita emang yang masuk di sini itu memang tepat ya mengikuti acara webinar kali ini supaya kita punya bekal yang banyak buat nanti siap berkarir di sana. Luar biasa. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari ketua acara kita pada hari ini, yaitu Saudara Beni Prasetyo. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf. Saya mewakili panitia ingin meminta maaf karena tadi ada sedikit molor. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Raden Arif Nugroho, SSM Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan juga Bapak Andi Bangkit Setiawan, MA PhD, selaku Kaprodi Sastra Jepang, dan juga Ibu Anissa Larasati, SSS Link, selaku kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya. Serta kami dari panitia juga ingin berterima kasih kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kita. Semoga saja webinar ini berjalan dengan lancar, tidak ada molor-molor lagi, sehingga teman-teman bisa menerima ilmunya dengan baik. Dan juga saya ingin mengingatkan, kalau di webinarnya ada door prize menariknya. Jadi untuk teman-teman, dimohon untuk aktif bertanya supaya mendapatkan peluang memenangkan hadiah tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pras sudah menyampaikan sambutannya. Jadi kita harus aktif ya teman-teman, supaya nanti kita juga dapat peluang, dapat door prize-nya. Door prize-nya apa? Nanti surprise dari panitia. Baik, kita akan memasuki materi. Sebelumnya, saya akan mengumumkan bahwa peserta tetap on-cam dan off-mic. Lalu ruang Q&A-nya sudah disiapkan di link di kolom chat. Nanti host akan kirimkan linknya di kolom chat. Kemudian nanti teman-teman yang akan bertanya, silakan memberi nama yang jelas dan ditujukan oleh siapa pertanyaannya. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Nah, dalam era pandemi ini, siapa sih yang nggak khawatir gitu tentang karirnya di masa depan? Apalagi dengan bahasa Jepang gitu kan. Nah, seperti buat teman seperti yang kita ketahui, mungkin bahasa Jepang itu ada beberapa orang yang mungkin agak asing ya, tapi ada juga bagi kita itu adalah sebuah peluang yang luar biasa buat karir kita di masa depan nanti. Seperti itu. Jadi mari kita sambut bersama-sama materi pertama kita, yaitu Bapak M. Juanda Irawan. Halo, selamat pagi Bapak Juanda. Selamat pagi. Selamat pagi semua, minasang. Selamat pagi. Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, pesertanya juga luar biasa semua nih, ada 200 lebih ya. Mantap ya Pak. Untuk informasi teman-teman, jadi Bapak Juanda ini ternyata adalah lulusan Sastra Jepang Udinus. Wow, luar biasa ya. Dan betul. Sekarang beliau menjadi penasihat karir dan leader konsultan perekrutan di perusahaan PT OS Selena Jaya Indonesia. Dan pernah bekerja di Jepang juga selama kurang lebih 3 tahun, benar ya? Sekitar 2 tahunan. Oh, sekitar 2 tahun ya. Baik. Pastinya dari pengalaman-pengalaman Pak Juanda ini sudah expert sekali ya dalam dunia peluang karir seperti itu. Baik, Bapak Juanda dipersilakan untuk menyampaikan materi dan waktu penyampaian materinya adalah 30 menit. Terima kasih. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih juga tadi untuk Bapak Dekan, Pak Raden Arif Nugroho, lalu juga
Kaprodi, Andi Bangkit Setiawan PSD, Andi Sensei, juga buat rekan-rekan panitia ya, Hikari dan peserta semua yang ada di sini. Terima kasih, sangat bagus sekali tadi juga uraian dari Andi Sensei juga. Jadi kesempatan untuk kita berkarir di Jepang udah sangat terbuka sekali ya, apalagi dengan skill bahasa Jepang yang kita miliki. Mungkin nanti ditunjang dengan skill-skill lain yang bisa mendukung, kita bisa meraih ya apa yang kita cita-citakan untuk bekerja di Jepang. Namun sebelum itu saya akan coba untuk share ya ke teman-teman semua yang ada di sini tentang fondasi atau fundamental apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk menuju dunia kerja gitu ya. Karena di sini kan kebanyakan masih pada kuliah ya. Mungkin ada juga beberapa alumni juga yang mungkin saya ingin berbagi sedikit pengalaman selama kurang lebih 6 tahun saya di bidang rekrutmen di perusahaan Jepang. Saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara menjual diri kita untuk bisa bekerja di perusahaan Jepang terutama atau di perusahaan Jepang. Jadi di sini akan ada dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana sih cara membuat CV yang bagus, dan kedua cara menghadapi interview atau mensetsu di perusahaan. Mungkin materinya bisa di-share. Oke, saya mengambil judul How to be a Valuable Job Seeker ya, bagaimana cara menjadi job seeker yang valuable ya, atau yang bernilai atau yang punya nilai gitu. Next. Yang pertama, bagaimana cara membuat CV yang baik. Nah, ini selama 6 tahun saya bekerja di rekrutmen sebagai rekrutmen consultant dan career advisor. Ini banyak sekali CV-CV yang masuk ya. CV yang masuk untuk bisa diproses atau diteruskan ke perusahaan-perusahaan klien kami yang mana 90% adalah perusahaan Jepang nih, di dalam dan luar negeri. Halo, suaranya bisa didengar ya? Sorry. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, yang pertama adalah bagaimana membuat CV yang bagus. Itu saya sudah membuat ini. Apa saja komponen atau apa saja yang harus dimasukkan di sebuah CV yang bagus. Yang pertama itu personal detail ya. Jadi detail personal meliputi nama, alamat, lalu kontak ya. Kontak detail itu email, biasanya alamat email, nomor telepon, dan foto. Jadi fotonya, ini saya ambil contoh dari Google nih, Christopher Morgan ya. Fotonya sih sebisa mungkin yang bukan foto santai ya, jadi foto formal ya. Foto formal. Pakai jas better, lebih bagus. Lalu ada personal statement. Sebenarnya personal statement ini sama dengan summary ya. Jadi secara kita jelaskan tentang skill kita, pengalaman kita, lalu apa saja yang jadi target kita atau goal kita beberapa tahun ke depan. Itu di summary. Lalu yang ketiga ada education. Education ini harus jelas ya, harus clear ya. Jadi pendidikan ini di bawah ada education, pendidikan. Kalau misal pendidikannya sampai S2, jadi ditulis juga S1-nya di mana, S2-nya di mana, lalu masa atau periode kuliahnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke, lalu untuk selanjutnya ada work history atau pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini maksudnya di experience nih ada. Jadi list your employment history in chronological order, includes dates, job title, duties, and responsibilities. Jadi data-data tentang work history ini meliputi yang pertama adalah nama perusahaan di mana, lalu jabatan sebagai apa, lalu working period, itu penting sekali. Working period itu
jangan hanya ditulis cuman tahunnya saja, misal tahun 2015 sampai 2020, tapi ditulis juga minimal dengan bulannya ya. Misal dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan November 2020. Lalu tidak kalah penting adalah responsibility atau job duties ya. Job duties-nya seperti yang ditulis di contoh ini, jadi sebagai web design dia corporate web designer to create clean interface dan lain-lain itu. Jadi sebisa mungkin untuk job responsibility itu detail. Jadi tidak cuma 1 atau 2 baris. Yang mana ini harus menggambarkan apa ya, pekerjaan yang memang dilakukan atau responsibility yang dilakukan selama sehari-hari itu seperti apa harus dijelaskan secara rinci. Lalu selanjutnya skills. Di sini ada skill highlights ya. Jadi skill apa yang dimiliki oleh kandidatnya atau oleh kita selaku job seeker untuk bisa menarik klien atau untuk menarik perusahaan-perusahaan bisa minimal panggil kita dulu untuk mensetsu ya. Misal kalau untuk jurusan sastra Jepang yang pasti skill bahasa Jepang ya. Skill bahasa Jepang mungkin di sini bisa ditulis juga apa namanya JLPT N berapa gitu untuk kemampuan bahasa Jepangnya. Lalu kalau ada kemampuan lain misal bisa desain atau kreatif desain bisa ditulis juga di highlight. Lalu untuk misal yang hobi presentasi, pinter bikin presentasi, lalu juga pinter negosiasi itu bisa ditulis juga. Good in negotiation and presentation skill itu bisa masuk juga di skill highlight. Terus yang terakhir adalah achievement atau pencapaian ya. Pencapaian ini bisa bisa ditulis juga sebagai tambahan ya. Tambahan. Achievement bisa berarti achievement kita selama kita bekerja atau mungkin yang belum pernah bekerja sebelumnya bisa menuliskan event apa yang pernah dikerjakan atau pernah ikut bikin event apa gitu. Itu bisa ditulis juga di achievement gitu. Next. Nah, ini apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan di CV. Yang pertama secara general itu menulis CV itu dalam bahasa Inggris. Jadi jangan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, untuk beberapa case untuk perusahaan Jepang memang minta untuk format Rirekiso dalam bahasa Jepang ya. Cuman untuk format CV bahasa Inggris biasanya tetap disertakan untuk perusahaan-perusahaan. Karena apa? Biasanya untuk perusahaan Jepang itu tidak cuma menerima karyawan yang bisa bahasa Jepang saja, tapi juga karyawan yang tidak bisa bahasa Jepang pun selama dia bisa berkomunikasi yang bagus dengan bahasa Inggris, dengan ekspatriatnya, dan dengan skill atau dengan skill yang dia punya sesuai dengan requirement yang diminta oleh perusahaan, itu kesempatannya juga besar sekali. Yang kedua, yang harus dilakukan itu ya. Yang pertama, menulis dengan CV dengan bahasa Inggris, lalu gunakan format PDF atau MS Word. Saya sih prefer sebenarnya dengan format PDF ya, karena biar tidak terjadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin dalam pengiriman terjadi miss atau ada format yang salah atau biasanya Word kan bisa gampang dihapus gitu kan ya. Ya jadi prefer di PDF. Lalu yang ketiga harus menyertakan cover letter di body email. Jadi kalau kirim lamaran pekerjaan, kirim CV ke perusahaan yang buka lowongan pekerjaan itu harus ada cover letter ya. Nanti setelah ini akan ada contohnya cover letter. Jadi cover letter itu sebenarnya hampir sama dengan summary ya. Kita tujukan ke biasanya HRD manager. Saya melihat lowongan di media apa, lalu menjelaskan summary tentang diri kita. Ya, pengalaman, lalu lulusan mana, lalu ada skill apa saja dijelaskan secara
apa ya, secara sederhana lah, secara singkat di badan email ya, atau di body email. Lalu di CV, masih dalam CV itu pergunakanlah power words. Apa itu power words? Power words itu kata-kata yang punya apa ya, yang punya power lah, punya kekuatan, yang mana orang ketika lihat, misal HRD suatu perusahaan itu lihat, dia udah bisa langsung, wah keren nih, keren nih ya. Itu apa aja sih power word itu? Biasanya itu meliputi achievement ya, achievement atau pencapaian. Biasanya kalau orang menuliskan achievement di CV itu biasanya HRD itu juga lihat, wah ini pencapaiannya oke juga nih kandidatnya nih. Lalu juga kemampuan supervisi ya, atau apa ya, memanage atau mengawasi ya. Lalu juga launch and coordinate, koordinasi, kemampuan mengkoordinasikan atau iya mengkoordinasikan orang, itu juga salah satu power words juga ya. Terus yang terakhir buat summary ya tentang job description-nya secara clear yang tadi saya infokan. Jadi secara detail dan clear. Minimal 5 baris lah, jangan cuma 1-2 baris. Itu. Nah, ini saya ada contoh apa namanya job description yang sebaiknya tidak ditulis tapi diganti dengan apa yang benar. Seperti ini, input absen, employee leave input, calculate salary, etc. ya. Ini bisa diganti lebih baik dengan handle payroll and personnel every month using HRIS. HRIS itu aplikasi ya untuk ngitung apa namanya absensi karyawan sama kalkulasi gaji. Ini lebih apa namanya secara bahasa CV ini lebih acceptable sih, lebih mudah diterima dan sangat power word sekali ini. Next. Nah, ini application letter yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi selain CV yang sudah ditulis di attachment, kita juga menulis di badan email itu summary sedikit summary. Jadi seperti ini, dia punya pengalaman di procurement, PPIC, Exim dan lain-lain. Lalu punya another experience dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini yang jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan pada CV. Yang pertama, ini yang banyak sekali ya sebenarnya saya menerima CV juga adalah penggunaan font yang tidak formal. Jadi seperti kayak Comic Sans yang kurang kurang formal ya. Dilihat tidak terlalu profesional gitu. Pergunakanlah font huruf yang clear dan mudah dibaca seperti Arial atau Times New Roman. Saya sih cenderung ke Arial ya sebenarnya. Kalau Times New Roman tuh agak ini juga sih, agak jadul juga sih. Formal tapi udah agak ketinggalan zaman. Arial sih normalnya. Terus yang kedua, jangan berbohong ya, don't lie on your CV, on your job application. Jadi hal-hal apa saja yang Anda lakukan, Anda tulis. Hal-hal apa saja yang Anda tidak pernah lakukan, jangan ditulis. Jadi seperti pengalaman kerja, lalu juga work history. Jadi work history itu juga working period, misal bekerjanya cuma dari bulan Desember 2019 sampai Desember 2020, jangan dipanjang-panjangin kalau memang pengalaman kerjanya cuma 1 tahun gitu. Lalu untuk skill, hal-hal yang memang dikuasai yang ditulis, hal-hal yang tidak dikuasai jangan ditulis. Atau kalau mau menulis misal menguasai atau tapi sedikit, itu bisa dibikin level-levelan. Jadi misal untuk skill presentasi itu dari bintang 1 sampai bintang 5 Anda di bintang 5, skill bahasa Jepang ada di bintang 4. Mungkin ada bahasa lain, bahasa Inggris tidak terlalu bagus, mungkin ada di bintang 2 atau bintang 3. Nah, jadi bisa dibikin level-level seperti itu. Lalu yang terakhir, perhatikan tentang spelling dan grammatical errors. Ini banyak sekali sih. Kita masih menemukan kesalahan-kesalahan seperti ini.
Secara garis besar itu sih yang jangan dilakukan. Next. Oke, tadi untuk untuk pembuatan CV udah secara garis besar itu ya. Jadi ada yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus masuk dalam CV, apa saja jangan ditulis di CV. Lalu untuk contoh-contoh tadi juga kita harus menyertakan cover letter ya di pengiriman CV. Jadi jangan cuma CV aja. Terus untuk yang kedua, interview session. Ini penting juga untuk teman-teman yang mau ngelamar kerja atau pengen bekerja. Ini berlaku untuk semua perusahaan. Jadi nggak cuma perusahaan Indonesia, tapi juga perusahaan Jepang, perusahaan Eropa, perusahaan mana saja ya. Secara general, ini secara general. Jadi interview session. Next. Secara ini ya, basic performance dan outfit yang pertama. Yang pertama, ketika interview di klien atau di perusahaan, pergunakanlah formal outfit. Ini berlaku untuk pria ataupun wanita. Apa itu formal outfit? Formal outfit itu ya bisa kalau cowok atau cowok pakai jas ya, atau cewek pakai blazer dengan daleman. Di pertemuan kedua. Daleman biasanya baju lengan panjang, bisa juga divariasikan dengan dasi ya kalau untuk cowok. Lalu sekarang warna pakaian. Sebaiknya pergunakan warna pakaian dengan satu warna ya atau monokrom dengan warna netral seperti hitam, putih, abu-abu atau navy ya, biru navy gitu ya. Lalu jangan lupa untuk merapikan rambut. Kalau cowok biasanya pakai minyak rambut ya biar rapi. Lalu kebersihan kuku juga bersih dan tidak panjang ya. Even itu cewek juga sebaiknya nggak panjang juga sih. Lalu yang terakhir juga sepatu ya, harus bersih dan mengkilat. Nah ini note-nya ini nih, good grooming is an indication to the interviewer that you pay attention to detail. Jadi grooming yang bagus dari kandidat ini mengindikasikan bahwa dia juga sangat memperhatikan detail ya. Detail diri dia pribadi. Jadi dia benar-benar well prepare untuk bisa interview gitu. Oke, next. Nah, ini juga penting, mind your attitude. Apabila ada jadwal interview atau mensetsu jam 10 pagi, datanglah on time. Jangan terlalu cepat, tapi jangan juga mepet. Biasanya 15 sampai 20 menit sebelumnya sih. Itu cukup, waktu yang cukup ya. Dan apabila Anda ternyata merasa akan terlambat atau misal di jalan ada macet atau kecelakaan atau apa gitu, jika merasa akan datang terlambat, bisa infokan terlebih dahulu ke perusahaannya ya, ke perusahaannya. Jadi infokan kalau akan datang terlambat. Jadi jangan datang terlambat dulu baru info kok telat gitu. Iya nih ada kecelakaan tadi di jalan jadi macet jalannya gitu. Tapi ketika Anda merasa sudah, oh ini kayaknya nggak kekejar nih telat, Anda harus segera cepat-cepat infokan gitu ya ke perusahaannya. Terus yang kedua, greetings, smile and respect to others ya. Nah, greeting ini udah pasti ya, jangan pada saat nunggu juga nggak boleh ini ya, nggak boleh cemberut ya, harus tetap senyum dan terlihat percaya diri ya. Lalu posisi duduk ya, sitting position during the interview. Ini bisa dilihat nih yang atas, gambar yang atas. Gambar yang atas ini posisi duduk yang bagus, yang sesuai. Dan jangan dilakukan yang bawah nih ya, yang bawah. Oke, dan yang terakhir,
pastikan telepon genggam Anda dalam posisi off. Posisi off. Jadi dalam posisi mode getar pun jangan. Jadi sebisa mungkin dimatikan karena itu bisa sangat mengganggu dan mungkin bagi beberapa perusahaan atau klien yaitu dia merasa terganggu dengan telepon dan bisa mungkin menimbulkan ilfeel kali ya terhadap kandidat. Oke, next. Nih, body language, expression, and voice. Ketika interview, kita harus menunjukkan antusiasme, ekspresi antusiasme bahwa kita benar-benar antusias untuk bisa dapatkan pekerjaan itu, gitu loh. Ya, dan jangan lupa juga untuk senyum ya, tapi senyumnya sewajarnya aja sih. Jadi kita harus tetap menunjukkan, kalau kita menunjukkan ekspresi kalau kita benar-benar interest dengan pekerjaannya gitu. Yang kedua, eye contact. Jadi jangan kayak ngelihat cecak di dinding atau ngitung koin jatuh di bawah ya. Jadi tetap harus maintain ya good eye contact dengan interviewernya. Lalu don't cross your arm, jadi jangan menyilangkan ini ya tangan atau lengan ya. Itu untuk recruiter atau untuk interviewer itu bisa berarti sikap itu bisa diartikan bahwa yang di interview ini defensif dan kurang interest gitu. Terus selanjutnya coba untuk tetap calm dan confident. Jadi walaupun calm tetap harus menunjukkan percaya diri ya. Terus selanjutnya answer with clear articulation with enthusiasm. Jadi menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dan biasanya jangan terlalu cepat ya. Jadi jangan terlalu cepat menjawab. Ketika pertanyaan sudah selesai, kita tunggu mungkin 2-3 detik. Setelah itu baru kita bicara untuk jawab pertanyaan. Nah, ini terkait ya. Jadi jangan memotong juga ya pertanyaan dari interviewer. Jadi dengarkan, pahami, kemudian jawab gitu. Lalu juga dalam menjawab, yang terakhir ini dalam menjawab itu sebisa mungkin direct ya, langsung to the point, jangan berputar-putar, jangan jangan berputar-putar nantinya bisa membuat justru pertanyaannya tidak jawabannya tidak tidak direct ke poinnya, jadi nggak kena gitu poinnya. Gitu. Oke, next. Nah, ini penting juga nih. Sebelum interview biasanya kita harus melakukan riset nih sebelum interview. Misal kita interview ke perusahaan otomotif ya, otomotif Jepang nih, mungkin di Toyota atau di Honda atau di manapun itu. Kita harus riset tentang pekerjaannya apa. Misal kita mau mendaftar sebagai interpreter, Japanese interpreter. Kita harus riset nih tentang apa sih yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh Japanese interpreter, pekerjaan apa aja sih, mendampingi meeting, lalu juga mungkin apa sih biasanya plan tour ya biasanya, lalu yang lain-lain terjemahan dokumen dan lain-lain. Selain itu, selain kita harus mengetahui apa sih job yang akan kita lakukan, kita harus mengetahui juga tentang history company-nya. Jadi perusahaan ini berdiri tahun berapa, lalu ada karyawannya berapa. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa sampai detail nama saconya siapa, lalu klien-kliennya siapa saja gitu. Nah, itu bisa jadi nilai plus ya, karena hal-hal kayak gitu
sering kali ditanyakan pada saat mensetsu. Gitu. Yang Anda tahu tentang perusahaan kami apa? Gitu. Nah, biasanya sering sekali pertanyaan seperti itu. Yang kedua, prepare introduction about yourself in English, Japanese, or Indonesian. Mungkin English and Japanese ya. Kalau untuk posisi-posisi yang terkait dengan bahasa Jepang mungkin harus prepare dengan baik, dengan lebih ini ya, lebih bagus lagi ya, terutama untuk bahasa Jepangnya ya, untuk Jikosoke-nya ya. Biasanya yang terkait itu biasanya sih nggak terlalu melebar ya, cukup di tentang diri Anda, lalu tentang pengalaman, mungkin lulusan mana, lalu ada pengalaman kerja di mana, dan biasanya sih strength sama weaknesses ya, itu harus di ini juga sih, disampaikan juga. Lalu yang ketiga, promosikan diri Anda dan katakan tentang pencapaian yang sudah Anda lakukan selama ini gitu. Jadi pencapaian aja yang apa saja yang sudah dilakukan itu harus dipersiapkan nanti ya, pada saat interview harus diinfokan juga. Lalu, nah ini biasanya ditanyakan juga nih pada saat interview, reason of resignation. Jadi reason for leaving, atau kenapa sih Anda resign dari perusahaan sekarang gitu. Nah ini juga harus dipelajari ya, karena pada saat interview 90% pasti ditanyakan. 90% pasti ditanyakan. Terutama buat yang sudah ada pengalaman kerja ya. Lalu yang berikutnya adalah salary atau gaji. Ya. Walaupun ya, meskipun Anda pengen pindah kerja karena ingin salary yang lebih tinggi, tapi sebisa mungkin jawaban yang Anda katakan ke interviewer itu jangan terlihat seolah-olah Anda money oriented gitu. Jangan terlihat seolah-olah Anda money oriented. Jadi kita harus memilih alasan yang tepat untuk itu. Lalu yang terakhir, yang penting juga kita harus punya goal atau planning dan kontribusi terhadap perusahaan yang nantinya akan Anda join di situ dalam 5 sampai 10 tahun. Biasanya itu sih yang ditanyakan. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan apa goal atau apa planning Anda, atau apa kontribusi yang akan Anda berikan ke perusahaan ini gitu dalam 5 sampai 10 tahun. Oke, next. Nah, yang terakhir nih sangat penting nih di dunia kerja, ada medsosnya orang kerja nih, namanya LinkedIn. Udah pada punya semua LinkedIn? Yang udah mau lulus segera bikin LinkedIn ya. Nah, jadi di sini di LinkedIn ini para pencari kerja dan para pemberi kerja atau yang lagi cari karyawan itu biasanya pasang iklan banyak sekali di LinkedIn. Dan biasanya mereka banyak juga yang approach langsung untuk calon karyawan mereka dari LinkedIn ini. Nah, isinya sebenarnya hampir sama dengan Facebook ya, tapi dia lebih detail karena ada tentang pengalaman kerja, pendidikan dan lain-lainnya. Jadi ada professional picture, di sini ada education, nomor 2 ini dia lulusan mana. Lalu yang ketiga itu headline itu dia saat ini bekerja di mana ya. Saat ini dia bekerja di mana, sebagai apa. Lalu yang keempat itu about atau summary. Summary itu sama tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pengalaman, lalu skill apa saja yang Anda punya, ditulis semua di situ. Dan yang terakhir adalah experience atau working experience. Anda bisa menulis semua pengalaman kerja Anda di experience ini. Oke, next. Itu kayaknya. Oke,
Mungkin dari saya untuk session ini cukup sekian. Semoga banyak pertanyaan yang masuk. Saya memang sengaja nggak bikin detail karena nanti biar ada pertanyaan-pertanyaan masuk juga untuk bisa sharing nanti ya setelah pembicara kedua. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Juanda untuk materinya, luar biasa ya. Banyak sekali yang belum saya ketahui tentang CV dan tentang interview ya. Ini beberapa ada catatan dari saya juga dari materi dari Bapak Juanda tadi. Ternyata CV itu juga hal yang krusial ya, bisa menambah nilai plus gitu. Jadi emang enggak bisa dianggap enteng ya ternyata CV itu. Lalu di dalam CV juga harus memakai power words tadi, kayak penghargaan, terus lalu koordinasi juga. Lalu ada hal yang jangan dilakukan di dalam CV kita, kayak penggunaan font tidak formal, lalu ada juga jangan berbohong. Wah, ini juga krusial sekali ya ternyata. Lalu di interview juga ada hal yang harus diperhatikan sekali, yaitu tentang penampilan, bagaimana kita nanti tampil waktu interview secara langsung gitu kan. Lalu ada interview material, ternyata perlu juga ya alasan kita itu waktu resign di perusahaan sebelumnya itu harus punya alasan sendiri gitu. Jadi memang nggak harus resign tanpa alasan gitu ya. Lalu juga jangan money oriented gitu. Mungkin dikasih dengan alasan pengen mencari pengalaman atau apa gitu lebih bagus daripada kita membicarakan tentang salary seperti itu. Luar biasa ya materi dari Bapak Juanda ini. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Juanda. Kemudian kita akan memasuki materi kedua. Dan pembicara kita yang kedua ini juga nggak kalah luar biasa. Mari kita sambut Ibu Dwi Wahyu Setiorini. Halo, selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi Mas Panitia dan semua peserta. Selamat pagi. Selamat saya Dewi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Mantap. Baik, luar biasa. Mantap. Cakep. Berkat ini ya, berkat doa. Oke, sama Dek. Terima kasih banyak. Buat informasi teman-teman, Ibu Dwi ini merupakan lulusan sastra Jepang juga dari Universitas Negeri Surabaya, dan saat ini bekerja di perusahaan ASM Jepang. Benar ya Bu? Benar, ASM ya. Di bidang Human Resource Development atau bagian merekrut karyawan dan mengirim karyawan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Seperti itu ya Bu. Betul Dan sekali. Mbak Dwi ini juga karir coach bagi lulusan-lulusan atau fresh graduate. Jadi emang udah expert juga nih di bidang berkarir, apalagi di Jepang. Lalu untuk itu mari kita sambut atau mari kita persilahkan untuk Ibu Dwi menyampaikan materinya. Terima kasih. Yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih banyak. Kita bisa mulai dari slide-nya mungkin Mas ya. Oke. Suara saya cukup jelas atau kalau saya terlalu cepat, karena pada dasarnya saya itu kalau bicara cepat, jadi kalau misalnya terlalu cepat, mohon untuk diinfokan ya, mungkin dari panitia. Oke. Terima kasih. Saya buka slide saya dengan life is too short for unhappy job ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini mungkin banyak ada yang pernah lihat iklan ini. Jadi ada iklan dari job site ya, situs pencari kerja di Eropa
yang mengatakan bahwa kita tuh tidak layak untuk menyia-nyiakan hidup kita untuk pekerjaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Karena itu harus memilih yang benar dari awal. Oke, next. Untuk ya, nama saya Dwi Wahyu Siorini. Kali ini saya menyiapkan presentasi tentang bagaimana menyiapkan masa depan kita, terutama yang berhubungan dengan karir. Saya menyiapkan video perkenalan, jadi perkenalannya pakai video aja nggak apa-apa ya. Terima kasih. Semoga videonya lancar. Suaranya nggak kedengaran tapi ya. Atau perlu di-unmute. Anyway. Terima kasih. Sedikit saran untuk panitia, biasanya host itu bisa meng-unmute semua peserta, mungkin bisa di-unmute kecuali saya. Jadi biar nggak ada ini noise ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke preparation part 1 ya. Di sini saya kalau misalnya mau melempar pertanyaan ke peserta, boleh tidak ya? Boleh Bisa, sekali, ya? Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Di sini saya ingin memilih random ya peserta. Bisa lihat? Oh bisa. Oke. Mas Juanda atau Pak Juanda, maaf. Ini banget, so akrab banget manggilnya Mas Juanda. Tapi nggak apa kali ya Mas Juanda. Mas Juanda kan menjelaskan ke kita semua bahwa biasanya di interview kita ditanya ingin jadi apa ya 5-10 tahun ke depan gitu ya. Memang itu pertanyaan yang biasa dilemparkan ketika interview. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada peserta. Ini saya pilih random berdasarkan nama yang terlihat di partisipan list ya. Jadi pertanyaan saya adalah dengan satu kata, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sendiri dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Oke, saya pilih random 5. Yang terpilih random 5 harap meng-unmute ininya ya, mic-nya ya. Saya pilih dari huruf A dulu kali ya. Bagaimana dengan dari Agni Rahardika? Mas ya ini berarti ya? Iya. Bagaimana? Ya. Satu kata untuk menggambarkan diri 5 sampai atau 10 tahun ke depan. Bagaimana Mas Agni? Satu kata. Satu kata. Tenang. Apa? Mohon maaf. Tenang. Tapi Hidup tenang. Dua kata. Hidup tenang. Itu. Tenang Iya. ya. Baik. Terima kasih. Berikutnya, saya cari yang nama depannya D, karena saya D. Dina Maftuhah. Mbak Dina ini ya. Mbak Dina gimana? Satu kata untuk masa depan Anda 5-10 tahun ke depan. Mbak Dina masih ada? Oke, kita skip ke Mbak Dita Puji Astuti. Mbak Dita ada nggak nih? Oke, nggak ada juga kayaknya. Oke, kalau gitu empat terakhir gimana kalau ini aja ya? Siapa saja yang ingin menggambarkan dirinya dalam satu kata dalam 5-10 tahun ke depan, silahkan unmute. Saya Bu. Boleh, silahkan. Saya Bu. Sukses Bu. Sebutkan nama dulu.
Mas Asep ya? Nama saya Satrio. Dimas Satrio Nugroho. Oke, Mas Dimas dulu. Oke, silakan. Bis Mas Asep ya. Impian saya 5-10 tahun ke depan. Satu kata saya ya. ingin satu kata, 2 kata Bu. Satu kata. Satu kata. Bahagia Bu. Bahagia. Baik. Oke, berikutnya Asep, Mas Asep. Sukses. Satu kata. Sukses. Sukses. Baik. Yang terakhir, Ifat Maulana. Karena di unmute mic-nya saya lihat. Jadi satu kata. Sukses juga Bu. Sukses juga. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk partisipasinya. Aimai semuanya ya. Aima tahu ya artinya ya. Jadi penggambaran 5-10 tahun ke depannya lebih ke belum jelas, belum konkret Aima. Oke, anyway. Ya, itulah. Jadi kita punya masa depan ya. Kita masih apalagi ini ya para peserta mas-mas mbak-mbak semuanya di sini saya yakin pasti masih sekitar 20-an ya. Masih muda sekali. Saya 2 kali umur Anda loh. Jadi itulah ya, kita harus future focus. Future focus di sini berarti kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau jadikan hidup kita dalam 5-10 tahun ke depan. Sekarang mungkin masih gakse ya, masih mahasiswa, belum terlalu punya gambaran kehidupan berkarir itu seperti apa. Jadi jawabannya masih yang belum konkret. Ya, sedikit tentang bagaimana future focus di berbagai negara, di negara maju itu ya, dianggap dewasa atau dipaksa untuk menjadi dewasa itu ketika sudah lulus SMA ya, misalnya Jepang atau US atau Europe ya, itu ketika mereka sudah lulus SMA, mereka sudah dianggap sebagai orang dewasa, biasanya mereka kan biaya hidup mereka sendiri ya, lebih kurang, atau mereka sudah tahu harus bagaimana untuk mempertahankan hidup itu. Beda dengan kita, orang Asia, termasuk Indonesia, selama kita masih berstatus pelajar, mahasiswa, banyak yang nggak future focus ya, nggak fokus ke kita mau jadi apa setelah kita lulus ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah tahu pasti mungkin beruntung punya orang tua yang punya perusahaan gitu ya, jadi sudah tahu masa depannya nanti akan jadi penerus keluarga. Nah yang itu different case ya, itu privilege ya. Tapi banyak yang itu tadi karena dalam masyarakat kita itu dianggap dewasa itu atau dianggap harus mandiri itu ketika sudah lulus, tidak berstatus mahasiswa, tidak berstatus pelajar itu. Jadi selama mahasiswa itu banyak yang kurang fokus terhadap masa depannya, dan mungkin dalam normal sekali mereka merasa bahwa berhak untuk menerima uang ya atau menerima bantuan dari orang tua. Nah di sini ya, mulai sekarang yang ikut kelas hari ini, webinar hari ini, coba mulai untuk dipikirkan future-nya ininya seperti apa lebih konkret ya. Oke. Next. Ya, untuk menyiapkan masa depan kita, apa sih yang perlu kita siapkan? Ya, yang pertama adalah kita harus expand knowledge kita ya. Saat ini semuanya pasti sudah punya bekal minimal 1 skill, yaitu bahasa Jepang. Next. Ya, ini apa kira-kira? Ya, saya munculkan beberapa skill-skill lain. Ada programmer, accounting. Next. Bahasa Jepang ya. Next, English. Next, communication skill atau Korean language ya. Nah, biasanya ya, atau mungkin ini hanya berlaku pada saya, pelajar bahasa Jepang itu agak lemah di bahasa Inggris, benar nggak sih? Ya, jadi biasanya yang bahasa Jepangnya bagus sekali, misalnya punya level 1, itu bahasa Inggrisnya kurang. Atau mahasiswa bahasa Jepang tapi bahasa Inggrisnya jago, major dia sendiri kurang ini, atau kenapa bahasa Inggris dan bahasa Jepang ini kurang bisa bersama-sama jadinya. Nah
Kalau semua dari kita yang ada di sini itu sendirian aja. betul ya, sudah bisa berbahasa Jepang, itu adalah satu modal yang sangat penting, terutama yang ingin expand ke Jepang ya untuk masa depannya. Tapi jangan puas dengan bahasa Jepang saja. Kenapa? Kalau target Anda bekerja di Jepang, orang yang bisa bahasa Jepang di Jepang itu banyak sekali. Pertama, orang lokal ya, orang Jepangnya, native-nya. Yang kedua, orang asing yang ke Jepang itu bisa dibilang 70% mereka bisa bahasa Jepang fluent level ya, minimal N2 atau N1. Kalau cuma bermodal bahasa Jepang, kita bisa dibilang kurang kompetitif di pasaran. Kita nggak punya senjata lain. Maka tidak ada salahnya, mumpung sekarang lagi mahasiswa ya, masih mahasiswa statusnya, tambahlah satu skill yang lain. Misalnya belajar mandiri atau belajar sendiri tentang accounting atau tentang bahasa tambahan. Bahasa Korea boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Cina oke. Atau kalau yang punya minat di bidang programming, belajar programming aja. Belajar Java developer misalnya. Yang seperti itu menjadi modal banget ketika Anda mau expand menjadi orang internasional, ya, menjadi bagian dari masyarakat internasional. Oke, so ya, ingat ya, real life ya, jadi jangan pernah merasa Anda terlambat untuk memulai, walaupun sekarang mungkin sudah tahun ketiga atau tahun keempat sibuk dengan skripsi mungkin ya. Nggak apa-apa, tambah lagi satu skill. Saya belajar akuntansi itu ketika saya mulai bekerja di Panasonic ya. Terpaksa sih ya, karena memang harus mengerjakan akuntansi juga. Tapi ternyata itu bermanfaat sekali di perusahaan berikutnya dan berikutnya. Dasar akuntansi itu terpakai. Walaupun hanya dasar ya, saya nggak jago-jago banget seperti harus analisis keuangan perusahaan seperti itu, belum mampu. Tapi paling tidak bagaimana mengurus petty cash dan sebagainya itu bisa. Terima kasih. Next. Oke, pakai Zoom ini bisa raise hand kan ya, bisa angkat tangan gitu kan ya? Bisa. Saya mau bertanya, siapa di sini yang terpikir untuk bekerja di Jepang, mungkin bisa raise hand, dari situ kita bisa hitung raise hand from now. Silakan angkat tangan dari sekarang. Nggak ada yang angkat tangan? Ya, Bu. Berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang pengen ya kayaknya ya. Buat teman, maaf, mohon izin Bu, menerangkan Bu. Boleh diklik di reaction, lalu ada emot di sana. Iya, betul sekali. Ya, di situ ada tepuk tangan, ada jempol, ada love, ada beberapa item. Nah, di situ pilih aja tepuk tangan misalnya. Gitu. Bentar ya, saya hitung siapa yang satu. Oh, banyak sekali rata-rata ya. Alright, oke. Jadi kenapa yang boleh saya tahu siapa tadi yang memperkenalkan diri dulu, yang kenapa mau ke Jepang? Bisa ini aja langsung ngomong. Silakan Christine, Mbak Christine ya. Oke, silakan Mbak Christine. Kenapa pengen ke Jepang, Mbak Christine? Cita-cita, Bu. Cita-cita. Cita-citanya ke Jepang ya. Oke, terus kalau udah ke Jepang? Kerja, Bu. Kerja. Baik, terima kasih. Next, siapa yang ingin menyampaikan idenya? Bu. Indah. Mbak Indah ya? Oke, Mbak Indah silakan. Nyari pengalaman sebanyak-banyaknya di Jepang.
Oke, nyari pengalaman di Jepang. Oke. Dua lagi. Suci, Saya, Bu. Bu. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Saya pengen ke Jepang, Bu. Karena tujuannya? Ya, saya pernah tinggal di Jepang. Di sana itu aman daripada di Indonesia, itu lebih kondusif suasananya lah. Saya kan pernah tinggal di Jepang dulu. Saya pengen ke sana lagi. Baik, ini Pak Arif Widi Fatoni SHMH, bukan mahasiswa kayaknya ya Pak ya? Saya mahasiswa manajemen, mahasiswa dokter ilmu. Saya takut kalau misalnya dosen nanti kena itu colek Pak Andi. Oke, terima kasih. Saya pernah di Jepang, jadi tertarik gitu loh ikut seminar. Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, bisa di unmute yang lain. Kita lanjut. Next. Hanipe ngalahin ngomongnya sih. Dimas, Bu. Oke, kita lanjut ke next yang ini ya. Image of working in Japan. Jadi foto ini adalah foto penerimaan pegawai baru di perusahaan Jepang untuk new college graduate ya. Jadi di Jepang itu ada penerimaan secara serentak semua perusahaan di bulan 4 dan 10 ya. Dan seremoninya seperti ini. Semuanya memakai baju dengan warna yang sama, rapi, hitam ya, biasanya atas bawah setelannya. Model juga nggak boleh yang macam-macam. Yang kalau jas cewek itu kan biasanya modelnya macam-macam ya, ada yang yang V-neck atau yang yang bulat di sini. Nah, kalau khusus untuk seremoni penerimaan ini tidak boleh menggunakan sebenarnya lebih ke budaya mereka ya. Jadi ya harus seperti ini yang baju yang dipilih ya. Oke, next. Nah, apakah bekerja di Jepang itu fun? Next. Ya, seperti ini ya. Oshare gitu ya. Cewek yang kalau kita lihat di dorama-dorama tampak cantik. Oshare. Atau yang cowok-cowok kayak fancy diningnya sering gitu ya. Atau kantornya di daerah-daerah yang terkenal atau sering muncul di dorama misalnya daerah Tokyo, sekitar Tokyo Station atau sekitar Shinjuku yang gemerlap ketika malam. Dan biasanya yang menjadi daya tarik juga yang terakhir itu buat kita orang Asia Tenggara untuk ke Jepang itu uang ya. Next. Nah, bagaimana dengan stres di Jepang? Itu juga image-nya ya. Semua orang tampak sibuk, tepat waktu. Dan yang terakhir, overwork ya. Bahkan ada istilah khusus untuk overwork ini. Ada yang tahu bahasa Jepangnya apa? Bisa di-unmute, langsung bilang. Bahasa Jepangnya overwork di Jepang. Karoshi ya. Oke, terima kasih. Next. Next, ini saya pilihkan video. Oh, videonya nggak bisa diputar ya, Mas? Video YouTube yang saya request tadi malam. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut. Kita coba. Baik, terima kasih. Jadi saya carikan video bagaimana sih overwork di Jepang itu seperti ini. Jadi video ini diambil oleh peneliti orang bule ya, bagaimana overwork di Jepang itu sampai seperti ini. Jadi mereka setelah overwork kemudian minum untuk rilis stres dan tertidur seperti ini. Oke, silakan diputar videonya kalau memungkinkan, Mas. Nggak ada suaranya. These are businessmen passed out on the streets of Tokyo after a long day at the office. These photos were taken by documentary filmmaker Allegra Pacheco, who visited Japan for the first time in 2012 and was shocked to discover that this scene was not uncommon. I thought it would be really interesting to just circle it. You circle things to raise awareness or to highlight something, right? To remember something. Pacheco wanted to know how someone can start their day at the office and end up sleeping in the street.
So she followed these salarymen from when they left their jobs to the moment they passed out. What she found was that this was just a symptom of a much bigger problem in Japan, a culture of extreme overwork, oftentimes to the point of complete exhaustion and even death. Pacheco is Terima kasih videonya. Ya. Jadi gimana? Masih mau bekerja di Jepang? Masih mau bekerja di Jepang? Yakin? Nanti karosi, stres. Nggak ada keluarga jauh karena merantau. Anyway, Jepang masih menarik. Next slide. Ya, untuk memahami atau untuk menjadi bagian dari masyarakat pekerja di Jepang, ada 5 hal yang kita harus pahami ketika bekerja di Jepang ya. Ya, pertama pahami kultur budaya di Jepang ya. Kultur budaya di Jepang itu saya yakin mas-mas mbak-mbak ini diajarkan juga di mata kuliah ya, bagaimana budaya di Jepang terutama working culture-nya ya. Terus yang kedua, quality standarnya. Quality standar di Jepang itu seperti apa sih? Kalau di kita mungkin quality dikurangi sedikit tidak akan ada komplain dari customer ya. Di Jepang over quality ataupun quality-nya kurang itu sama-sama bermasalah. Jadi semuanya harus benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh klien atau customer kita. Yang ketiga yang sangat terkenal sebagai budaya Jepang adalah punctuality-nya ya, ketepatan waktunya. Seperti tadi Mas Juanda jelaskan, ketika interview jangan terlambat, 15 atau 20 menit sebelumnya sudah standby, dan hubungi ketika ada indikasi terlambat ya. Jadi budaya-budaya seperti ini harus kita pahami. Terus yang keempat adalah dedikasi. Nah, dedikasi ini, dedikasi kepada perusahaan ini, terutama orang Jepang ya. Orang Jepang itu kalau sudah bekerja di satu perusahaan, mereka kan bekerja lebih dari 10. Beda dengan kita 2-3 tahun berhenti gitu ya. Dedikasi mereka tinggi. Mas Panitia, nanti kalau waktu saya habis mohon di ini ya, karena saya suka ngomong jadi lupa waktu. Yang kelima adalah bersosialisasi dengan rekan kerja. Jadi bekerja di perusahaan Jepang terutama itu tuntutan untuk bersosialisasi, atau dulu sebelum pandemik ya mungkin itu berlaku nomika ya, pergi minum bersama setelah kerja itu hal yang biasa. Apalagi bulan Desember seperti ini, akhir tahun ada Bonenka ya, ada Enya party ya. Tapi itu tadi ini sarana mereka untuk menjadi dekat satu sama lain dengan rekan kerjanya ya, dalam hal yang positif ya secara profesional. Kadang-kadang ini menjadi masalah buat foreigner di Tokyo terutama, karena ya banyak alasan ya yang nggak nyaman dengan nomika itu ya. Mungkin bukan budayanya, atau kalau kita orang Indonesia faktor agama ya, karena ada nggak bisa minum dan sebagainya ya. Oke, next. Ya, saya masih akan membahas kenapa sih kita mesti consider, mesti untuk mempertimbangkan untuk bekerja di Jepang. Bukan karena saya posisinya sekarang di Jepang ya, tidak. Kalau misalnya saya ingin balik ke Indonesia, saya akan mempertimbangkan sih, nanti mungkin kontak Mas Juanda ya, Mas Juanda Yoroshiku. Jadi, kenapa kita harus mempertimbangkan untuk bekerja di Jepang? Pertama, Jepang itu memberikan kita batu loncatan untuk menjadi global talent. Global talent di sini yang saya maksud adalah di Jepang itu kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai, diversity-nya ada gitu ya, dari berbagai negara, yang mereka itu rata-rata perantau-perantau hebat ya, yang punya network kuat. Jadi step up, batu loncatan untuk jadi global talent. Yang kedua, next. Kesempatan untuk mendapatkan business growth di sini ya, terutama yang entrepreneur yang ingin memulai bisnisnya dari Jepang. Jadi sudah bukan rahasia kalau kita memulai bisnis kita dari negara maju. Mungkin kalau kita bisa mulai bisnis dari mulai dari US itu akan mendunia. Sama dengan Jepang, kalau kita mulai dari Jepang,
kita lebih punya kesempatan untuk mendunia seperti itu ya. Dan pemerintah Jepang sendiri juga menyediakan banyak fasilitas untuk bisnis growth, terutama untuk startup, mulai dari dana ataupun bimbingan atau konsultasi. Ya, next. Safety dan stabilitas, keamanan dan stabilitasnya. Jadi di Jepang itu biarpun ada perubahan politik yang luar biasa, itu jarang ada efeknya ke ekonomi, paling efeknya ke bursa saham doang. Tapi tidak sampai ke masyarakat secara umum, harga-harga tidak akan naik misalnya luar biasa gitu ya. Jadi stabilnya itu sangat luar biasa. Contoh yang saya bisa tampilkan di sini adalah harga telur. Ketika saya pertama kali ke Jepang tahun 2000 sekian, dan saya balik lagi beberapa tahun kemudian di tahun 2013, itu harga telur itu sama, yang beda pajaknya doang sih. Kalau sekarang sudah 10% ya sejak 2 tahun lalu. Jadi stabilitas ekonomi itu sangat kita perlukan untuk kemajuan sebuah negara. Salah satu, kalau saya bisa komplain ya ke pemerintah Indonesia, salah satu alasan kenapa ekonomi kita nggak growth itu, kita nggak punya stabilitas ya. Ada, misalnya contoh yang terbaru, contoh yang paling terkini, ada undang-undang baru, demo semuanya. Itu kan bisa dibilang tidak stabil ya. Ketidakstabilan ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi, sedangkan Jepang itu tidak ada seperti itu, jadi stabil dan bagus untuk perkembangan perusahaan. Oke, next, ya, Jepang bersama dengan macan Asia yang lain itu adalah salah satu bisnis center. Di Asia Tenggara kita punya Singapura ya, Singapura yang juga bisnis center. Terus kemudian Jepang, ada Korea Selatan, Hong Kong, China sendiri juga cukup kuat. Taiwan menyusul, semuanya ini adalah macan-macan Asia yang siap menjadi pusat bisnis Asia. Terima kasih. Next, slide ke-12. Setelah slide 12 ini bisa kita putar, oh sebelum ya, bisnis growth di Jepang ini saya mau tampilkan berapa banyak sih perusahaan asing di Jepang. Next. Ya, ada berapa banyak multinational company di Jepang itu. Selain perusahaan Jepang ya, American company itu ada 769. Padahal Jepang itu kecil kan, secara ini ya, geografi dibandingkan negara kita. Berapa kali lipat negara kita kan, tapi American company itu ada 769, European company ada 905, total ada 2.635 gaishike di Jepang. Di sini menunjukkan bahwa bisnis growth di Jepang itu memang luar biasa. Oke, di slide berikutnya kita bisa putar YouTube lagi ya, Mas. Ya, ini kisah-kisah foreign workers di Jepang. Kita putar sekitar 1 menit aja. Has been a drastic increase of foreign workers taking on part-time. But have you wondered who they are and what their living conditions are like? What's it like to be a foreign worker in one of the most homogeneous societies in the world? You're about to find out. どこの国の出身で今日本に住んで働いてどれくらいになりますか？ですね、ネパール出身なんですけれども、ほぼ10年ぐらいですね、日本にいて。I'm from the Philippines and I've been in Tokyo for 8 years. Indonesia から来ました。 Ada orang Indonesia juga. 私も同じです。I'm from Australia and I have been in Japan almost 1 year. インドネシア出身で、日本働き始めてから5年経ちました。インドネシアから来ました。じゃあなんで日本で働こうって決めたんですか？ Good job and I will get good money, so I can make a better life. 一応留学生で日本に来たんですね。4年間勉強した後に働いてみようかなと思ってて。なるほど。マレーシアの首相、マハティール首相がめっちゃ日本のことが好きで、だからたら多分将来にいいかなと思って。Because my wife I met in Australia is Japanese and then she wanted to come back to Japan to work. どこでどんな仕事をしてるのか教えてもらえますか？私は作業者です。どんな作業？プラスチック設計です。私は農場です。留学サポート用の仕事をしています。
私は I'm Japan の実習です。I'm Japan の実習はガバメントコーポレート。それは日本来る前に仕事を。 Videonya terima kasih Mas, cukup di sini aja. Oke. Ya. Ya, Jepang itu walaupun terkenal sebagai di dunia ini yang homogen, negara maju yang paling homogen atau orang lokal, budaya lokalnya kuat itu Jepang, tapi itu tidak membuat Jepang kehilangan atraktifnya untuk mengundang foreign workers ya, termasuk saya di sini bertahan di sini. Dan yang kita lihat di video tadi beberapa foreign worker dari berbagai negara termasuk Indonesia yang memang tinggal di Jepang itu menarik ya. Oke, terima kasih. Next. How to do job hunting in Japan ya. Berbeda dengan di Indonesia, kalau kita bisa kirim surat, saya kurang terlalu update ya untuk bagaimana mencari kerja di Jepang. Mungkin Mas Juanda expertise di sini, Pak ahlinya ya. Di Jepang itu untuk memulai mencari kerja itu, walaupun Anda NCG atau New College Graduate atau Fresh Graduator itu harus atau disarankan pakai situs mencari kerja ya. Kalau di Indonesia ada Jobstreet, ada Karir.com, ada situs mencari kerja akan dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan dan background-nya. Misalnya yang mau Baito ada Baitoru atau Mainabi punya job site untuk khusus wanita saja. Jadi Entenshoku itu ya, ada Entenshoku Woman. Juga mensarankan untuk segera buat LinkedIn ya. LinkedIn itu bisa mengkoneksikan kita ke dunia internasional juga. Sangat disarankan. Oke, next. Next. Berikutnya adalah CV ya. Di sini saya tampilkan CV Jepang. Yang di slide saya ini adalah Rirekiso ya. Tapi sebenarnya CV Jepang dibedakan antara history life sama career sheet. Ada dua ya, jadi Rirekiso dan Shokumuki Rekiso. Kenapa saya cuma masukkan Rirekiso di sini? Karena informasi yang saya dapatkan audiensnya rata-rata mahasiswa. Jadi mungkin belum perlu informasi lebih detail tentang Shokumuki Rekiso atau career sheet ini. Rirekiso itu intinya adalah menampilkan history life Anda. Jadi misalnya untuk di bagian edukasi, kapan masuk kapan memulai sekolah di universitas dan kapan keluarnya dan jurusannya apa, terus skillnya apa, ditambah perkenalan diri ya di bagian kanannya itu. Simpelnya seperti ini. Untuk bicara panjang lebar tentang Rirekiso ini, mungkin waktunya tidak banyak yang kita punya kali ini. Jadi sepintas seperti ini aja. Next. Apa bedanya Japanese CV dengan English CV? Kalau tadi Mas Juanda sudah memberikan kita banyak tips yang menarik, penting untuk English CV. Nah, untuk Japanese CV itu, isinya itu sebenarnya lebih banyak sedikit saja ya. Kalau Japanese CV itu kita ada tulis life history, kemudian skill info and achievement, terus ditambah specific motivation to join the company, dan self intro. Yang berbeda mungkin ada di bagian nomor 3 itu ya. Specific motivation to join the company. Kalau cover letter di English CV, semoga saya tidak salah ini ya keterangan itu sebenarnya rata-rata ini ya general aja cover letternya, menjelaskan kita itu seperti apa, terus posisi apa yang kita apply seperti itu ya. Nah kalau di Rirekiso itu spesifik sekali, misalnya let's say Panasonic ya, saya ingin join di Panasonic karena Panasonic itu ABCD dan saya punya XY untuk memenuhi ABCD ini, seperti itu ya. Oke, next. Nah,
preparation is the key to success ya. Ini Alexander Graham, kata-katanya Alexander Graham ya. Bayangkan Anda akan ikut lomba lari 100 meter, padahal cuma 100 meter race ya. Kalau nggak ada persiapan, apa Anda mampu lari sekenceng-kencengnya 100 meter untuk mencapai target? Tidak kan? Perlu latihan tiap hari. Jadi, tidak boleh kita punya prinsip pokoknya yakin ya. Next. Ya, yang seperti ini ya, jangan ya. Kita lupakan budaya yang seperti ini. Nggak boleh pokoknya yakin itu. Persiapan itu penting. Next, ini akan menjadi slide terakhir saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, berjoin di sini. Yang sudah punya LinkedIn bisa add saya di LinkedIn. Saya active user di LinkedIn. LinkedIn nama saya Dwi Setiorini tanpa spasi ya. Terima kasih banyak. Senang berbagi informasi dengan Anda. Makasih Mas, sudah selesai. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Emang kita tuh sangat penting ya untuk mempersiapkan masa depan kita ya. Jadi seperti kita harus fokus di masa depan kita, lalu mulai mempersiapkan skill-skill tambahan gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita lagi belajar bahasa Jepang, coba belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea yang lain supaya menambah tingkatan skill kita seperti itu. Lalu ada lagi satu yang saya suka tadi, jadi stres itu bukan penghalang ya, tapi banyak keuntungan lain yang bisa kita ambil tentang bekerja di Jepang ini, seperti kita menjadi punya batu loncatan gitu kan untuk menjadi global talent, seperti yang ada di interview, video interview tadi juga ada beberapa pekerja yang dari Nepal, Malaysia juga ada, Indonesia pun juga ada seperti itu. Jadi emang Jepang ini sangat punya daya tarik yang luar biasa ya untuk menjadi bisa bekerja di sana dan punya pengalaman yang luar biasa di sana juga seperti itu. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, mungkin karena tadi panitia sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari peserta waktu pemateri menyampaikan materinya, jadi saya akan langsung saja bacakan seperti itu. Dan nanti pertama untuk Bapak Dwi terlebih dahulu, Bapak Juanda, maaf, Bapak Juanda terlebih dahulu, mohon maaf. Ini dari Silva Samsiah, izin bertanya, dorongan apa aja atau dari siapa Bapak Muhammad Juanda Irawan sehingga ingin berkarir di Jepang, dan ketika sudah di Jepang suka dukanya apa? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya siapa tadi? Silva ya? Ya, Silva Samsiah. Nggak ada dorongan apa-apa sih sebenarnya. Kalau saya dulu lebih ke karena pengen improve bahasa Jepang aja, karena di Indonesia kesempatan kita untuk bicara pakai bahasa Jepang itu terlalu sedikit gitu atau terlalu kecil. Jadi saya merasa kalau bisa langsung di Jepang gitu, hidup di Jepang, saya kaku di Jepang gitu, mungkin bisa lebih bisa lebih cepat ya improve-nya ya, karena mau nggak mau kita harus bicara pakai bahasa Jepang gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya sih, nggak ada motivasi yang gimana sih. Itu awalnya gitu. Oke, terima kasih. Semoga tidak puas dengan jawaban saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Alvina Huda Ridwanallah. Apakah ada perbedaan antara CV dan rewrite ISO? Maksudnya mungkin CV Indonesia dan CV Jepang, seperti itu. Ya, kebetulan sekali mungkin tadi udah dijelaskan sama Mbak Dwi juga ya tadi ya, di bagian terakhir tadi. Untuk perbedaannya mungkin di
dimotivasi ya untuk masuk perusahaannya. Itu mungkin kalau untuk di Rekiso lebih detail lagi ya untuk pembahasan di situnya. Jadi secara garis besar sih sama saja sih, mungkin karena formnya beda, mungkin ada form untuk motivasi masuk kerjanya apa, itu yang membedakan secara spesifik mungkin itu sih. Ya, terima kasih. Baik, kemudian dari Tiasno Sudarto, mengapa berkarir sebagai Kaigo menjadi pilihan utama di Jepang, dan apa prospek kerja sebagai Kaigo di Jepang? Mungkin ini lebih ke profesi. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya juga nggak terlalu nggak terlalu expert tentang Kaigo ya. Walaupun di tempat saya sebenarnya ada sih untuk divisi Kaigo sih di tempat saya. Cuman kan ini apa ya, karena memang kebutuhan orang Jepang, saya jawab sesuai pengetahuan saya saja. Mungkin nanti kalau ada koreksi dari Mbak Dwi mungkin bisa ditambahkan. Karena mungkin Kaigo kan lebih ke lebih ke caregiver gitu kan ya, lebih ke perawat, karena memang kondisi saat ini di Jepang memang kekurangan untuk posisi itu ya, karena jumlah orang tua juga semakin banyak, anak mudanya juga nggak terlalu banyak, sedikit, kebutuhan tenaga Kaigonya besar, dari internal mereka tidak bisa memenuhi itu, maka ya kesempatan itu dilempar ke negara-negara luar gitu seperti Indonesia, karena Indonesia kan banyak sekali ya kebutuhan tentang itu tenaga-tenaga Kaigo, jadi ya memang opportunity-nya sangat besar sekali sih. Tinggal nanti mungkin nambah skill untuk bahasa Jepangnya saja biar bisa lebih smooth ya masuk di Jepang ya. Itu. Thank you. Baik, terima kasih. Jadi memang Kaigo ini kebutuhan untuk menjadi Kaigo di Jepang itu memang sangat banyak ya Pak. Oh, baik. Kemudian, baik, terima kasih buat jawaban-jawaban dari Bapak Juanda. Kemudian kita akan bertanya ke Ibu Dwi Setiorini. Ini ada dari Calvin Izumi. Konnichiwa, mohon izin, saya ada pertanyaan untuk Kak Dwi. Saya ingin tahu gimana sih Kak untuk peluang kerja di Jepang sebagai desainer. Seperti itu, terima kasih. Makasih Mas Ezra dan makasih yang sudah bertanya. Desainer ini ya, saya desain grafik ya mungkin ya. Mungkin yang bertanya bisa langsung unmute mic-nya. Desain di sini desain interior atau desain grafik. Kalau secara general, desain grafis ya, oke. Secara general desain grafik kebutuhannya tinggi, ya. Kenapa dunia IT di Jepang itu kan ini ya, peluangnya banyak. Perusahaan seperti Rakuten itu mereka open bahkan untuk non-Japanese speakers asalkan skillnya tinggi. Kalau kita bisa punya dua skill ini, desain grafis dan Japanese ya misalnya, saya yakin kesempatannya lebih terbuka di Jepang ya. Terus terutama lagi startup company, sekali lagi kondisi ini sebelum pandemik ya, mungkin kalau pandemik kita agak strict karena Japanese government ini nggak terlalu ngeluarin visa ya. Nah, perusahaan startup itu juga banyak ambil desain grafer dari luar Jepang, walaupun mereka nggak bisa bahasa Jepang ya. Jadi ada kesempatan itu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti memang juga dibutuhkan ya sebagai desain grafis di Jepang. Iya, betul. Betul. Kebutuhannya ada. Demand-nya ada. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh, ini tanpa nama. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada kesempatan bekerja di Jepang untuk usia 45 tahun ke atas? Kesempatan itu pasti ada ya, tinggal kita skillnya apa, terus opportunity yang match dengan skill kita ada apa enggak gitu mungkin ya. Misalnya ini ya, walaupun usianya sudah 50
ke atas misalnya, tapi beliaunya punya skill yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh beliau dan dibutuhkan untuk perusahaan. Intinya ada opportunity, maka perusahaan akan bersedia untuk mengundang kandidatnya ke Jepang. Jadi bukan karena batasan usia, tapi lebih kepada skill dan kesempatannya cocok atau tidak. Seperti itu. Mas Ezra. Baik. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Kalau ditanya oleh para pewawancara seperti ini, apakah kamu punya pengalaman kerja? Dan saya jawab, saya belum pernah bekerja, tapi saya membantu orang tua di rumah berdagang. Apakah boleh? Untuk Dwi ya ini ya pertanyaannya. Iya, untuk Ibu Dwi. Ya, boleh sekali kalau mau dijawab berdagang. Tapi kita harus seperti yang tadi Mas Juanda bilang, power of words ya. Jangan cuma bilang, oh ya saya bantu ibu saya berdagang, misalnya. Bukan seperti itu, tapi lebih kita olah kalimatnya. Misalnya, saya membantu keluarga untuk memanage bisnis keluarga, misalnya. Itu kan bahasanya lebih lebih profesional. Nah, manage bisnis keluarga itu seperti apa? Misalnya sama orang tua kita diserahi atau dipasrahi ya bahasa Jawanya mungkin soal keuangan. Maka kita bisa sampaikan, saya ada pengalaman memanage keuangan perusahaan keluarga atau usaha keluarga. Nah, di situ kita bisa lanjut bagaimana merangkai kata-kata itu menjadi walaupun itu sebenarnya adalah mungkin belum pengalaman profesional, tapi terlihat profesional. Jadi tinggal bagaimana mengolah katanya aja. Bisa banget. Dan tambahan lagi untuk NCG atau New College Graduate itu memang sudah bisa dimaklumi bahwa mereka itu tidak memang belum punya pengalaman, namanya juga masih sekolah ya. Tapi saya yakin semua yang ada di sini ada pengalaman bekerja part time, misalnya guru les ya, atau apa saja yang statusnya part timer itu bisa ditulis juga, tapi jangan ditulis sebagai professional experience, tapi lebih kepada di bagian perkenalan diri itu sampaikan bahwa kita ada pengalaman bekerja di sini dan begitu, atau bahkan bukan pengalaman bekerja pun bisa, misalnya pengalaman berorganisasi, misalnya kayak Mas Ezra ini ya jadi panitia di sini, itu kita bisa tulis bahwa kita ada pengalaman project manager ya, webinar mengurusi jadi panitia itu kan bahasa kerennya project manager ya, webinar project management misalnya, itu bisa ditulis seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengolah kata-katanya menjadi terlihat profesional, power of word ya, seperti Mas Juanda bilang tadi. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi walaupun tidak punya pengalaman kerja di suatu perusahaan, tapi punya pengalaman baik di kampus atau membantu orang tua pun itu juga bisa dibahasakan punya pengalaman bekerja seperti itu ya. Baik, luar biasa. Jadi emang selama ini saya tuh cuman berpikir kalau pengalaman kerja ya di perusahaan mana seperti itu. Ternyata ada juga cara untuk membahasakan itu sebagai pengalaman bekerja seperti itu. Betul, baik, bisa. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu Dwi dan Bapak Juanda. Terima kasih buat jawaban-jawabannya dan juga audiens partisipan yang bertanya. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi foto. Teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan, tapi tetap off mic ya. Nanti saya akan aba-aba, gayanya bebas, boleh senyum, boleh pakai gaya yang zaman sekarang, sarang he atau gimana gitu kan. Boleh, atau mau dikompakin sarang he juga boleh, sarang he gitu kan. Apa ya dikompakin ya, kita sepakat ya dikompakin aja, kita pakai sarang he gitu. Cinta, udah slide host sudah siap buat slide pertamanya. Baik, tangannya jangan lupa. Yuk, untuk slide pertama 1, 2, 3.
Oke, sudah. Baik, untuk slide kedua, mohon ditahan ya teman-teman. Jadi karena kita nggak tahu di slide mana, jadi tetap ditahan dan senyumnya pun ditahan sebentar, seperti itu. Baik, 1, 2, 3. Sudah? Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. 1, 2, 3. Masih berapa slide lagi, Mas? Banyak? Wow. Ya, lanjut. Sabar ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nah, satu lagi ya. Satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir. Baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman buat sudah bersabar untuk senyum dan berfoto kali ini. Baik, kemudian ada sedikit pengumuman dari panitia untuk sosialisasi tentang kegiatan Hikari nanti yang akan diadakan di bulan Maret. Jadi teman-teman Hikari ini akan mengadakan bahasanya apa ya? Konservasi ya. Jadi penanaman pohon yang bertemakan pohon harta kehidupan, mari jaga warisan bersama. Nah, ada info dari panitia. Jadi di daerah Demak itu ada satu petani yang tersisa, yaitu di sana bukan tersisa, masih tetap tinggal di sana, yaitu ada Mak Jah, dan dia stay tinggal di situ untuk bertahan untuk melakukan penanaman pohon sendiri. Nah, jadi dari kita bisa mensupport Mak Jah ini untuk melakukan penanaman pohon. Jadi nanti rencana panitia akan menanam 1000 pohon di sana. Dan untuk informasi teman-teman, bagi teman-teman yang boleh atau mau berdonasi, nanti kita share melalui email dari teman-teman gitu, dari hikariudimus@gmail.com. Jadi nanti informasi lebih lanjut dari panitia Hikari akan menginfokan lebih lanjut untuk bagian donasi. Seperti itu, mohon bantuannya teman-teman. Baik, kemudian acara selanjutnya kita akan melakukan pembagian link. Untuk panitia boleh segera dibagi link untuk presensi. Baik, nanti di sini teman-teman akan mengisi presensi untuk sertifikatnya, dan kemudian nanti akan di-share melalui grup WA untuk sertifikatnya, atau enggak melalui email dari teman-teman masing-masing, seperti itu. Mungkin butuh waktu berapa menit untuk mengisi link? Oh begitu. Jadi dari info dari panitia, untuk absensi ini nanti akan dibuka sampai jam 1. Jadi buat teman-teman segera mengisi, jangan sampai kelewatan, nanti nggak dapat sertifnya. Seperti itu. Oke. Ya. Lalu sebelum menutup acara,
izinkan saya memberi kesimpulan untuk webinar kali ini. Jadi memang peluang berkarir di Jepang itu sangat luar biasa ya. Seperti tadi Ibu Dwi katakan, sebagai batu loncatan kita untuk menjadi global talent seperti itu. Dan dan persiapannya pun enggak cuman sekedar persiapan aja, tapi di CV maupun di interview kita pun juga harus melakukan persiapan yang maksimal supaya perusahaan yang akan kita masuk itu merasakan apa ya, oh anak ini pantas untuk masuk ke perusahaan saya gitu. Aku tertarik seperti itu. Jadi emang dari webinar kali ini sangat bermanfaat sekali ilmunya untuk kita boleh praktekkan mulai dari sekarang untuk menunjang karir kita di masa depan, khususnya di negara Jepang nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih buat partisipasi seluruh audiens, buat pembicara Bapak Juanda dan Ibu Dwi. Kami ucapkan terima kasih, mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih. Acara ini boleh berjalan dengan lancar. Saya Ezra mewakili seluruh panitia yang bekerja. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami dari panitia. Kami mohon undur diri. Terima kasih, selamat siang, Oscar sama Desta. Mata Aimaso. Mata nih. Teman-teman boleh leave. Otsukare sama deshita. Otsukare sama desu. Terima kasih.